Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pekerjaan kami, dan kami terdiri dari 7 anggota, yaitu saya sendiri, Abdul Mauna Ihsan, Indah Apriani, Iqbal Azan Asari, Hendri Prasetyo, dan Tior Amalia, Khairul Imam, dan Safdan Wahyudi. Di sini kami akan mempresentasikan yang berjudul sertifikasi dan keahlian di bidang TI. Yang pertama, pengertian sertifikasi dan keahlian. Sertifikasi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Sertifikasi biasanya harus diperbarui secara berkala atau dapat pula hanya berlaku untuk suatu periode tertentu. Keahlian adalah suatu kemampuan yang melakukan sesuatu terhadap sebuah peran. Hal itu merupakan kemampuan yang bisa dipindahkan dari satu orang ke orang yang lainnya. Misalkan, bagi seseorang programmer merupakan sebuah keahlian bidang TI. Latar belakang sertifikasi TI. Yang pertama, mendapatkan pengakuan. Kedua, perkembangan TI. Ketiga, kebutuhan tenaga kerja TI dengan kompetensi yang lebih spesifik. Dan yang terakhir itu adanya standar kompetensi untuk menilai kemampuan atau skill. Berikutnya, tujuan sertifikasi TI. Yang pertama, membentuk tenaga praktisi TI yang berkualitas tinggi. Yang kedua, membentuk standar kerja TI yang tinggi. Dan yang terakhir, pengembangan profesional yang berkesinambungan. Pentingnya sertifikasi. Yang pertama, sertifikasi di bidang TI akan memberikan kredibilitas bagi pemegangnya. Dan yang kedua, sertifikasi internasional TI menunjukkan para profesional TI memiliki pengetahuan dan kompetensi yang dapat dibuktikan. Keuntungan sertifikasi. Yang pertama, sertifikasi TI dapat meningkatkan kredibilitas. Yang kedua, rasa kepercayaan diri yang tinggi terkait dengan keterampilan yang dimilikinya. Yang ketiga, menambah pengalaman, dan terakhir, meningkatkan posisi dan reputasi. Kemudian ada manfaat sertifikasi profesional. Yang pertama, bagi umum. Yang pertama, ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional. Yang kedua, pengakuan resmi pemerintah terhadap tingkat keahlian individu dalam sebuah profesi. Yang ketiga, pengakuan dari organisasi profesi sejenis baik tingkat nasional, regional, atau internasional. Yang keempat, membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional, regional, atau internasional. Yang kelima, memperoleh peningkatan jenjang karir dan pendapatan yang sesuai. Kemudian bagi perorangan atau manajer proyek atau tim manajemen proyek. Yang pertama, peningkatan pengetahuan dan sikap dalam mengelola proyek. Yang kedua, lebih mampu mengontrol sasaran proyek. Yang ketiga, dapat meningkatkan jenjang karir. Yang keempat, pengakuan secara nasional atas kompetensinya. Yang kelima, peningkatan networking dengan rekan seprofesi. Kemudian, model sertifikasi profesional. Yang pertama, ada vendor profesional. Dikembangkan oleh Professional Society, sebagai contoh British Computer Society atau BCS, Australian Computer Society atau ACS, Southeast Asian Regional Computer Confederation atau SEARCC. Yang kedua, ada vendor neutral, dikeluarkan oleh komunitas suatu profesi. Sebagai contoh, Linux Profesional, SAGE atau System Administration Guild, CISA atau IS Auditing. Yang ketiga, vendor based, dikeluarkan oleh vendor, sebagai contoh MCSI by Microsoft, CCNA atau Cisco, CNI atau Network
RHCI atau Red Hat. Biasanya skill yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikasi ini sangat spesifik dan sangat berorientasi pada suatu produk dari vendor tersebut. Di sini kita mengambil studi kasus tentang kecelakaan maut di Simpang Rapak, pentingnya sertifikasi kompetensi bagi sopir truk. Tabrakan beruntun terjadi di Simpang Rapak, Balikpapan pada Jumat 21 Januari 2022 sekitar pukul 6:30 WITA. Sebuah truk kontainer merah melaju kencang dari arah jalan menuju traffic light Muara Rapak. Terlihat kendaraan roda 2 dan roda tanpa ampun dilibas kendaraan berat ini. Truk tersebut diduga mengalami remblong. Banyak pertanyaan dari warganet terhadap kecelakaan ini. Salah satunya adalah mempertanyakan keputusan sopir yang menabrak sejumlah kendaraan alih-alih membanting setir ke lahan kosong di samping kiri jalan. Dari kejadian ini, tentunya kompetensi dari sopir angkutan barang patut dipertanyakan. Apakah mereka hanya sekadar bisa menyetir dan memiliki pengetahuan tentang kendaraannya sehingga bisa menyebabkan kecelakaan? Trainee Direktur di Real Driving Center atau RDC, Marcel Kurniawan mengatakan, untuk meningkatkan kompetensi supir truk atau bus, kembali lagi ke pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengemudinya. Pada dasarnya, pemerintah sudah mengeluarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 171 tahun 2019 yang menegaskan bahwa seluruh supir angkutan barang wajib memiliki standar kompetensi. Dalam aturan tersebut, tertulis bahwa pengemudi wajib berkompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 269 Tahun 2014. Tercantum detail apa saja kompetensi yang wajib dikuasai seorang pengemudi sebelum diperbolehkan berada di balik kemudi. Selanjutnya ada pertanyaan kelompok. Yang pertama, apa pentingnya memiliki sertifikasi keahlian? Kedua, lembaga apa saja yang menyediakan sertifikasi keahlian di Indonesia? Ketiga, di Indonesia, mengapa masih sedikit yang paham akan pentingnya sertifikasi keahlian? Keempat, apa penyebab seorang melakukan tindakan nembak untuk mendapatkan sertifikasi keahlian? Kelima, mengapa susah untuk mendapatkan sertifikasi keahlian? Keenam, bagaimana cara mendapatkan sertifikasi keahlian sesuai dengan kemampuan kita? Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata dan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.